yang bakal teman-teman belajar materi TKA pada sore hari ini. Oke. Sebelum memulai sesi belajar bareng, angka baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita pelajari hari ini bisa terserap dengan baik pastinya dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa tidak pernah cukup. Sebelum kita mulai, aku mau nyampein beberapa goals acara pada saat sesi belajar bareng. Jadi belajar bareng ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pemaparan materi biaya produksi. Sesi yang kedua yaitu pengajian kuis, dan sesi ketiga yaitu pembahasan kuis dan juga tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan dua device pada saat sesi kuis nanti, bisa banget nih dipersiapin dari sekarang supaya nanti tidak ada kendala pada saat kuis. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nih menuliskan pertanyaannya melalui room chat atau open mic selama menjalani sesi belajar bareng. Nah, teman-teman juga diperbolehkan untuk on kamera supaya belajarnya juga lebih berasa ya. Dan tapi untuk tetap mengaktifkan mikrofon supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar selama menjalani sesi belajar bareng sore hari ini. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk sedia air putih supaya tetap stay hydrated. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya, kita langsung sambut tutor pada sore hari ini yaitu Kak Ranisa. Selamat sore Kak Ranisa, gimana kabar Kak? Sore, alhamdulillah baik. Oh ya, maaf Kak Ranisa, ini suaranya kayaknya kurang keras deh di aku. Mungkin bisa dideketin lagi. Halo, sekarang gimana? Iya udah jelas Kak. Udah jelas. Ini Udah. berarti aku off cam nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Oke. Ini langsung aku mulai. Iya boleh Kak. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya kenalin, namaku Ranisa Rahmawati, biasa dipanggil Ranisa. Jadi pada sore hari ini kita bakal belajar bareng mengenai biaya produksi. Sebenarnya nanti yang kita bahas nggak hanya biaya produksi, tapi nanti kalau misalnya waktunya masih panjang, nanti kita juga bakal bahas penerimaan sama laba rugi. Soalnya menurutku itu saling berkaitan gitu. Nah, oke. Nah, kita mulai dari definisi. Biaya produksi itu adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau output. Ini cukup jelas ya, aku rasa. Langsung ke jenis-jenisnya. Jadi,
biaya produksi itu ada dua, eksplisit sama implisit. Biaya eksplisit itu yang jelas-jelas kelihatan. Jadi pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Jadi itu beneran kelihatan gitu kita bayar biaya tersebut. Kalau biaya implisit itu hanya perkiraan, jadi dia nggak kelihatan. Misalnya kalau kita menggunakan tenaga kita sendiri, itu kan kita nggak dibayar. Padahal sebenarnya tenaga kerja itu ada harganya gitu. Itu termasuk biaya implisit. Nah, kemudian untuk biaya yang eksplisit itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Jadi biaya yang dikeluarkan itu mau produksinya sedikit atau banyak itu dia tidak akan berpengaruh ke biaya tetap. Misalnya itu biaya untuk sewa gedung atau peralatan. Jadi misalnya nih karena pandemi kemarin gitu perusahaan tidak bisa berproduksi gitu, tapi dia tetap membayar sewa gedung karena mau gimana pun walaupun dia tidak berproduksi sewanya harus tetap dibayar. Karena dia tidak terpengaruh oleh jumlah output yang diproduksi, makanya kurva biaya tetap ini berbentuk horizontal. Nah, seperti ini kurvanya. Jadi, misalnya perusahaan memproduksi jumlah barang di Q1, dia biaya tetapnya 100. Dia memproduksi jumlah barang sebanyak Q2, dia juga tetap akan 100. Sampai Q yang tidak terhingga, itu dia juga tetap akan 100. Nah, selanjutnya ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Nah, biaya tetap rata-rata itu adalah biaya yang harus dikeluarkan per unit barang. AFC sama dengan FC per Q. Jadi, biaya tetap dibagi jumlah barang yang diproduksi. Kurvanya itu berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, kurvanya itu akan mendekati sumbu horizontal, tetapi tidak akan sampai menyinggung apalagi memotong sumbu horizontal tersebut. Nah, kurvanya kayak gini. Jadi dari kiri atas ke kanan bawah, tapi dia nggak akan pernah motong sumbu horizontal. Nah, terus selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel itu biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Misalnya biaya bahan baku. Kalau misalnya kita produksi sedikit barang, itu pasti kita juga bakal membutuhkan lebih sedikit bahan baku. Sebaliknya, kalau banyak juga kita bakal butuh banyak. Kurva FC dimulai dari titik origin atau titik 0 karena jika perusahaan tidak berproduksi, maka tidak akan ada biaya variabel yang dikeluarkan. Kemudian semakin banyak barang yang dihasilkan, semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Tetapi tingkat pertambahannya tidak proporsional, jadi dia kurvanya itu tidak linear. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mempengaruhi biaya variabel ini pertambahannya nggak proporsional. Misalnya, kalau kita memproduksi satu barang, misalnya kita butuh biaya variabel 10, bahan bakunya 10 gitu. Terus kalau kita memproduksi misalnya 5, kita kan butuh lebih banyak bahan baku. Terus kita bisa
mendapatkan bahan baku yang lebih murah karena kita membeli dalam jumlah yang lebih banyak gitu loh. Jadi pertambahannya itu tidak proporsional. Nah, ini kurvanya seperti ini. Jadi pertambahannya itu tidak proporsional. Selanjutnya, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Biaya variabel yang dikeluarkan per unit barang. AFC sama dengan VC per Q. Jadi biaya variabel dibagi jumlah barang yang diproduksi. Kurva AFC menurun dengan semakin banyaknya barang yang dihasilkan sampai mencapai titik minimum tertentu atau kapasitas produksi yang sudah optimal. Kemudian setelah itu kurvanya akan naik. Oleh sebab itu kurva AFC berbentuk U. Seperti ini kurvanya. Jadi dia akan menurun sampai di sini, titik Q2 ini dia kapasitas produksi optimum, kemudian dia akan mulai naik. Selanjutnya, biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Jadi intinya ya total seluruh biayanya itu tadi. Kurvanya seperti ini. Jadi ini yang horizontal itu kan biaya tetap, kemudian ini biaya variabel dia mulai dari titik 0, maka biaya totalnya dia akan mulai dari sini. Dari titik biaya tetap, kemudian sejalan dengan biaya variabel. Kemudian selanjutnya ada biaya rata-rata atau average cost atau AC. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu unit barang yang diproduksi. Nah, AC itu sama dengan total cost dibagi jumlah barang yang diproduksi. Nah, karena TC per Q itu sama dengan FC per Q ditambah VC per Q, jadi AC itu sama dengan AFC plus AVC. Semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, jumlah biaya rata-rata AC akan menurun sampai titik terendah pada jumlah produksi tertentu. Jadi ini mirip kayak yang tadi. Selanjutnya, jika produksi ditingkatkan, AC juga akan naik. Kurva AC berbentuk U seperti AVC, tetapi letaknya di atas AFC karena sudah ditambah dengan AFC. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia menurun, kemudian pada titik tertentu dia akan naik. Kemudian biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost itu adalah biaya tambahan biaya total atau delta TC jika produksi bertambah 1 unit delta Q. Jadi MC sama dengan delta TC per delta Q. Marginal cost awalnya akan menurun, tetapi kemudian meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah barang yang dihasilkan. Pada jumlah produksi tertentu, MC akan sama dengan AC. Jadi, MC akan memotong kurva AC pada titik terendahnya. Seperti ini. Jadi, MC dia akan memotong kurva AC tepat di titik terendahnya. Nah, dapat disimpulkan dari kurvanya itu pada saat AC menurun, kurva MC itu bakal berada di bawah kurva AC.
pada saat AC sama dengan MC, kurva MC akan memotong kurva AC di titik minimum. Kemudian pada saat AC naik, biaya rata-ratanya naik, kurva marginal cost akan berada di atas kurva average cost. Nah, kalau digabungkan, jadinya seperti ini. Ini average fixed cost. Dia kurvanya menurun, slope-nya positif. Kemudian kurva average cost sama average variable cost, dia berbentuk U. Kemudian kurva marginal cost, dia akan memotong average variable cost sama average cost tepat di titik terendahnya. Terus yang sebelah kiri, ini total cost, variable cost, sama fixed cost. Nah, ini rumus-rumusnya. Sama kayak yang udah di depan tadi, total cost itu sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Kemudian average cost itu total cost dibagi jumlah barang yang diproduksi. Berarti total cost itu sama dengan average cost dikali jumlah barang yang diproduksi. Kemudian untuk average fixed cost itu sama dengan fixed cost dibagi jumlah barang yang diproduksi. Sehingga fixed cost itu sama dengan average fixed cost kali jumlah barang yang diproduksi. Kemudian average variable cost itu sama dengan variable cost dibagi jumlah barang yang diproduksi, sehingga variable cost itu sama dengan average variable cost kali jumlah barang yang diproduksi. Kemudian average cost itu dia sama dengan average variable cost ditambah average fixed cost ditambah average variable cost, sehingga average fixed cost, itu sama dengan average cost dikurangi average variable cost. Kemudian average variable cost itu sama dengan average cost dikurangi average fixed cost. Untuk marginal cost itu dia sama dengan delta total cost per delta jumlah barang yang diproduksi. Nah, sekarang biaya produksi untuk jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang itu semua biaya adalah variabel. Sehingga biaya yang relevan itu biaya total, biaya variabel, sama biaya rata-rata, dan biaya marginal. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel, sehingga perubahan biaya total itu sama dengan perubahan biaya variabel. Kurvanya menjadi seperti ini. Seperti ini SAC itu short average cost, jadi biaya rata-rata jangka pendek. Untuk LAC itu long run average cost atau biaya rata-rata untuk jangka panjang. Jadi kalau dalam jangka panjang itu dia kurvanya lebih landai. Nah, segitu untuk biaya produksi. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ditanyain nggak nih teman-teman? Bisa banget nih langsung tanya ke Kak Ransa lewat room chat atau on mic langsung.
Iya kok, rekordan materinya bakal kita share di YouTube-nya Pintar Bareng, jadi stay tune aja ya teman-teman. Untuk contoh soal, mohon maaf aku nggak ngelampirin di sini. Aku cuma ngasih contoh soal buat nanti yang laba rugi. Jadi langsung nanti contoh soalnya itu di kuis. Oke, ini aku lanjut aja ya. Kita masuk ke penerimaan dan laba rugi. Halo Kak Ranisa, apa bisa dilanjut buat materinya? Ini layarnya udah ganti belum sih? Kalau di aku masih judul yang penerimaan dan laba atau rugi. Mungkin buat yang teman-teman lain gimana? Udah ganti slide atau belum? Belum. Oke, bentar-bentar. Agak nge-lag laptopku. Maaf ya. Kayaknya Kak Ranisa ada kendala sinyal, jadi ditunggu dulu ya teman-teman. Udah kelihatan belum sekarang? Udah kelihatan Kak. Udah, oke. Jadi ada beberapa konsep penerimaan, ada 3. Yang pertama itu penerimaan total atau total revenue atau TR. Penerimaan total adalah seluruh penerimaan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang atau output. Jadi total revenue itu sama dengan P kali Q, di mana P itu adalah harga barang dan Q adalah jumlah barang. Selanjutnya ada penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan produsen per unit barang yang dijual. AR itu sama dengan TR per Q. Nah, karena tadi TR itu P kali Q, jadinya P kali Q dibagi Q,
Jadi AR itu sama dengan P, sama dengan harga jual per unit output. Kemudian yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah kenaikan penerimaan total delta TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output delta Q. Jadi MR sama dengan delta TR per delta Q. Hai. Kemudian untuk laba rugi, jadi laba itu selisih antara yang dihasilkan dengan yang dikeluarkan. Nah, nilai yang dihasilkan itu adalah penerimaan total atau TR, sedangkan yang dikeluarkan itu adalah total biaya produksi atau TC. Kalau TR itu lebih besar dari TC, berarti dia laba. Kalau lebih kecil, dia rugi. Kalau sama, berarti dia break even point. Kemudian, untuk laba maksimum atau Welcome to VR Chat. Jadi kan asumsinya setiap produsen itu kan dia mau memaksimumkan laba atau meminimumkan kerugian. Nah, kondisi ini diperoleh ketika marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Nah, biasanya di soal itu nggak langsung diketahui fungsi marginal cost sama marginal revenue-nya. Biasanya diketahui total revenue atau total cost. Nah, marginal revenue itu turunan pertama dari total revenue, sedangkan marginal cost itu turunan pertama dari total cost. What are you learning? Nah, contohnya kayak gini. Sebuah perusahaan yang beroperasi What language? di pasar persaingan sempurna memiliki fungsi biaya total TC sama dengan 50 plus 2Q plus 4Q kuadrat, di mana Q adalah jumlah output, kemudian harga output per unit P itu sama dengan 42. Maka penerimaan total pada saat diperoleh laba maksimum adalah, ini kalau nggak aku slideshow, kelihatan nggak sih? Soalnya atau apanya, Kak? Iya, soalnya kelihatan nggak? Kayaknya kurang besar deh. Apa mau kelihatan? Ya, mungkin bisa diperbesar sedikit lagi, Kak. Amazing. Nah, ini kan diketahui TC sama dengan 50 plus 2Q plus 4Q kuadrat.
Nah, karena tadi marginal cost itu sama dengan turunan pertama dari total cost. Ini tinggal diturunkan menjadi 2 plus 8Q. Kemudian kita mencari marginal revenue. Kan diketahui harga per unitnya 42. Berarti TR dia sama dengan 42 kali Q. Sehingga MR sama dengan 42. Tinggal disamadengankan MR sama dengan MC. Dua plus 8Q sama dengan 42. 8Q sama dengan 40. Sehingga Q atau jumlah barang yang diproduksi ketemu 5. Nah, kan yang ditanyakan itu penerimaan total, TR. Sedangkan ini TR-nya fungsinya 42Q. Tinggal dimasukin, jadinya TR sama dengan 42 kali 5. Sama dengan 210. Paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Kak ada pertanyaan dari Matarin. Kak dapat nilai MC itu dari mana ya Kak? Ini dari turunan total cost. Jadi dari TC itu diturunkan. Turunan tahu kan ya, yang di matematika. Ini kan 50, kalau diturunkan dia jadi 0. 2Q kalau diturunkan dia jadi 2. Kemudian 4Q kuadrat dia diturunkan jadi 8Q. Gimana nih buat Marta sama Salma udah paham belum? Oke. Ini udah selesai materinya. Emang dikit banget ya? Oke, mungkin buat teman-teman yang masih ada yang bingung sama materi biaya produksi, bisa banget nih ditanyain tanya ke Kak Ranisa sebelum nanti kita masuk ke sesi kuisis.
Yuk, buat teman-teman yang masih bingung atau belum paham, boleh banget nih bertanya di room chat ataupun open mic. Yuk, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung. Oke nih, Zafa, mungkin mau bertanya. Aku izin sampaikan pertanyaan dari Zafa ya. Jadi Zafa 6E, bedanya TR sama MR apa ya Kak? Kok sama-sama 42? Mungkin Kak Ranisa bisa jawab. TR sama MR. TR, total revenue, itu kan dia harga kali jumlah barang yang diproduksi. Nah, harganya kan di sini udah tahu 42. Kemudian dikali Q, jadi TR-nya 42 Q. Terus MR, marginal revenue, itu turunan dari TR. 42 Q, kalau diturunkan dia menjadi 42. Paham belum? Paham nih kayaknya Zafa. Oke. Buat teman-teman yang lain mungkin masih ada yang pengen ditanyain, boleh banget nih. Mumpung masih ada Kak Ranisa di sini. Oh iya, nanti di kuis itu cuman biaya produksi aja. Jadi yang laba rugi sama penerimaan nggak aku masukin. Oke. Yuk buat teman-teman masih ditunggu nih. Mungkin masih ada yang bingung sebelum kita masuk sesi quiz. Oke, ini ada pertanyaan dari Tasya Siahan. 2 plus 8 Ki itu dari mana ya, Kak? Oke, bentar ya. Dua plus 8 Ki. Ini tadi dari turunan TC. Jadi TC diturunkan 50 plus 2 Ki plus 4 Ki kuadrat. Itu kalau diturunkan jadi 2 plus 8 Ki. 50 diturunkan 0, 2 Ki diturunkan jadi 2, 4 Ki kuadrat, ini 2 kali 4, 8, jadi 8 Ki. Intinya turunan dari TC. Jadi MC itu turunan dari TC, MR itu turunan dari TR. Gimana nih, Tasya udah paham atau masih bingung?
Oke, ini dari Zapa. Mungkin bisa mundur ke slide sebelumnya buat yang materi penerimaan rata-rata. Mungkin Kak Ransa bisa share screen lagi. Oke, bentar ya. Ini penerimaan rata-rata. Ada yang masih bingung? Oke, mungkin siapa masih ada yang ingin ditanyain dari materi yang penerimaan rata-rata? Oke, mungkin buat Tasya masih bingung di bagian mananya, itu mungkin bisa ditanyain lagi lebih spesifik. Kalau untuk biaya produksi itu biasanya di soal lebih ke kurva-kurvanya. Jadi misalnya kurva AC itu bentuknya kayak gimana, terus kurva ini motong kurva apa kayak gitu-gitu. Nanti di kuis juga ada 2 pertanyaan kayak gitu. Kuisnya nanti di Quizizz. Ya, kuisnya nanti lewat Quizizz ya, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang lain, masih ada yang pengen ditanyain nggak nih sebelum kita masuk ke sesi Quizizz-nya? Tenang aja kok teman-teman, nanti buat materi sore hari ini bakal kita share lewat grup Telegram. Jadi nanti kalian bisa akses materinya di Telegram. Oke, ini ada pertanyaan dari Salma Naila. Kalau MR sama dengan MC maksudnya apakah rumus atau apa? Mungkin Kak Ranisa bisa jawab. Iya, MR sama dengan MC itu kondisi ketika laba maksimum atau kerugian minimum.
ya semacam rumus gitu. Kalau misalnya dijabarin lagi itu ada penjelasannya, cuman agak panjang dan takutnya malah jadi bingung gitu loh. Jadi intinya itu, laba maksimum itu MR sama dengan MC. Oke, gimana nih Salma? Udah paham atau belum? Oke, ini dari Hujin Cimo. Bedanya TFC sama FC beda nggak, Kak? TFC sama FC itu beda atau enggak gitu kali ya? TFC sama FC itu sebenarnya sama. Cuman kan TFC itu kan total fixed cost. Kemudian FC itu fixed cost. Biasanya cuma ditulis FC aja fixed cost. Oke, gimana nih? Ucin Jimo, udah paham atau belum? Oke. Oke, mungkin bisa langsung aja kali ya masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi quiz. Mungkin buat Kak Ranisa bisa dipersiapkan buat quiznya. Oke, bentar ya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Udah aku share di kolom chat ya. Oke, buat teman-teman bisa mungkin langsung join aja quiznya. Untuk kodenya sudah di posting di kolom chat. Oke, yuk teman-teman buat yang belum join quiznya bisa banget nih join quiz dengan kode quiz 594 091. Kodenya udah ada di kolom chat ya teman-teman. Oke, yuk teman-teman buat yang belum join quiznya, ditunggu ya join quiznya.
Yuk, teman-teman yang belum join, segera join ya kuisnya. Ini kuisnya kita mulai jam berapa nih? Kita tunggu jam 16.30 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa ikut pembahasan kuisnya ya setelah pengerjaan kuis nanti. Oke, mungkin buat yang belum bisa akses tadi, bisa banget nih klik link yang ada di kolom chat yang udah di-share sama Kak Ransa. Oke, mungkin bisa mulai sekarang aja Kak kuisnya. Kak Ransa. Oke, aku mulai ya. Oke.
Oke, buat kuisnya udah selesai atau belum ya, Kak? Apa masih dalam pengerjaan? Sudah selesai. Oke. Em, Oke, karena udah selesai kuisnya, mungkin bisa kita bahas soal-soalnya. Oke. Ini aku bahasnya dari PowerPoint aja ya. Oke. Terus mana kan? Kan, bagus kan, bagus. Bagus. Oke, jadi pertanyaan pertama, salah satu contoh biaya tetap adalah, ini udah jelas ya, biaya tetap itu biaya sewa peralatan. Kalau bahan bakar, bahan baku, kemudian biaya pengemasan itu jelas dia tergantung dengan jumlah barang yang diproduksi. Jadi dia bukan biaya tetap. Soal pertama ada pertanyaan. Buat teman-teman ada yang ditanyain nggak nih dari nomor 1? Kayaknya nggak ada ya. Bisa di next, Kak. Untuk soal nomor 2, apabila jumlah produksi ditambah, biaya-biaya berikut ini mungkin bertambah, kecuali ini juga cukup jelas, aku rasa jawabannya biaya tetap, karena biaya tetap itu dia tidak akan berubah berapapun produksinya bertambah. Kemudian untuk ini mungkin yang agak mengecoh, biaya tetap rata-rata, itu dia akan menurun jika produksi bertambah, karena biaya tetap rata-rata kan biaya tetap dibagi jumlah output yang diproduksi. Jadi semakin banyak output yang diproduksi, biaya tetap rata-ratanya akan semakin kecil. Jadi itu jawabannya biaya tetap. Masih ada yang bingung untuk soal nomor 2? Kayaknya nggak ada, Kak. Mungkin bisa di next. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Jin Jimo. Kalau biaya angkutan distribusi itu masuk mana ya, Kak? Angkutan distribusi itu masuk variabel. Karena kalau misalnya kita memproduksi banyak, otomatis kita membutuhkan lebih banyak itu kan biaya untuk mendistribusikannya. Karena pasti mungkin kita mendistribusikannya butuh beberapa kali, jadi biayanya bertambah gitu, tergantung sama output yang diproduksi. Oke, gimana Jin Jimo? Oke. Ini nanti pembahasan juga aku share di Telegram kok. Ya, jadi tenang aja teman-teman. Nanti untuk materinya dan pembahasan kuisnya bakal di-share kok di Telegram. Mungkin bisa di next, Kak. Oke. Ntar agak nge-lag. Untuk pertanyaan nomor 3, dari data di atas, besarnya biaya marginal saat barang yang diproduksi 2 unit adalah, kan tadi biaya marginal itu adalah peningkatan biaya total ketika output yang diproduksi itu bertambah 1 unit. Ini kan dari Q1 menjadi Q2, dia biaya total atau TC itu berubah dari 55 menjadi 80. Tinggal dikurangi 80 dikurangi 55 sama dengan 25. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3? Jadi kuncinya perubahan biaya total atau TC. Yang dilihat yang TC-nya aja. Masih bingung nggak yang soal nomor 3? Oke, ada yang ditanyain nggak nih dari nomor 3? Sebelum next ke pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin belum ada, Kak. Bisa di next lagi. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, ini banyak banget yang salah. Jadi pernyataan berikut yang benar adalah jawabannya itu yang kemiringan kurva AC positif pada saat kurva AC berada di bawah kurva MC. Kita bahas dari yang opsi pertama,
kurva MC, marginal cost, memotong kurva AC saat AC maksimum. Ini salah karena kurva MC dia memotong AC ketika dia minimum, bukan maksimum. Bisa dipahami ya. Kemudian yang opsi kedua, kurva AFC berada di atas kurva AC. Ini juga salah karena kurva AFC itu dia berada di bawah AC, bukan di atas. Bisa dilihat dari kurva ini. Kemudian untuk opsi ketiga, biaya yang tidak mengalami kenaikan saat jumlah produksi ditambah adalah biaya rata-rata. Biaya rata-rata jelas ketika dia produksi ditambah, dia juga akan bertambah. Biaya rata-rata itu kan AC. AC dia akan bertambah kalau produksi bertambah. Yang tidak akan mengalami kenaikan itu hanya biaya tetap, fixed cost. Kemudian untuk opsi keempat, dalam jangka pendek, kurva AC berbentuk U terbalik. Ini salah karena bentuknya U, bukan U terbalik. Kurva AC bentuknya U. Seperti ini. Nah, yang terakhir itu benar, jadi kemiringan kurva AC itu positif saat kurva AC berada di bawah kurva MC. Ini ketika AC di bawah MC, itu dia kan miring ke kanan. Artinya kan dia kemiringannya positif. Ketika di atas MC, dia slope-nya negatif karena miring ke kiri. Bisa dipahami nggak? Gimana nih teman-teman? Masih kurang jelas atau udah paham? Oke, ini dari Zafa. Masih bingung nih, Kak, yang A. Opsi A yang kurva MC memotong kurva AC. Oke, jadi kurva MC itu dia akan memotong AC ketika AC minimum, jadi berada di titik terendah. Ini kan di kurva ini, dia akan memotong AC ketika AC berada di titik terendah, minimum. Oke, sudah paham ya? Jadi bukan ketika maksimum. Karena kalau di kurvanya diperpanjang ini kayaknya nggak akan ada maksimumnya gitu. Ini kan nanti AC kan terus naik terus. Jadi MC memotong di titik minimum, bukan maksimum. Masih ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 4? Masih ada yang ditanyain nggak nih buat yang nomor 4? Oke, kayaknya belum ada nih, Kak. Bisa di next soal. Oke.
Untuk soal nomor 5 berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan biaya produksi kecuali. Kita bahas satu-satu. Jadi yang benar itu adalah kurva average fixed cost atau AFC itu berbentuk horizontal. Jawabannya yang ini, karena ini dia bukan pernyataan yang benar, alias salah. Yang berbentuk horizontal itu hanya fixed cost, bukan average fixed cost. Kalau average fixed cost itu dia bentuknya ini, seperti ini, menurun, berslope negatif. Kalau yang opsi kedua, kurva marginal cost atau MC memotong kurva average cost di titik minimum. Ini benar. Kayak yang di soal nomor 4 tadi. Kalau tadi kan pernyataannya maksimum. Itu salah. Nah, kalau ini udah benar. MC memotong AC di titik minimum. Kemudian untuk opsi ketiga, kurva variable cost, VC, naik dari kiri bawah ke kanan atas dimulai dari titik origin. Ini juga benar. Kemudian kurva AC berada di atas kurva average variable cost atau AVC, ini juga benar. Kayak yang ini tadi. Ini, kan dia AVC, dia di bawah AC. Oke, karena udah selesai pembahasan. Bentar, belum. Oh, oke. Maaf ya, laptopnya agak nge-lag. Oke, nggak apa-apa, Kak. Nah, tadi kan sampai yang ini, kurva AC berada di atas kurva AVC. Itu benar. Kemudian yang pilihan terakhir, AC sama dengan AFC ditambah AVC, ini juga benar. Jadi yang salah itu yang A. Kurva average fixed cost itu berbentuk horizontal, itu salah. Dia bentuknya seperti ini. Berslope negatif, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 5? Oke, ini ada pertanyaan dari Zafa. Kalau kurva makin ke kanan itu makin positif. Benar nggak, Kak? Sebenarnya kalau nilainya nilai ini ya, Q, jumlah barang sama biaya itu kan dia selalu positif ya. Yang dari tadi dimaksud positif negatif itu kemiringannya, slope-nya. Kalau ini kan dia miring dari kiri ke kanan. Jadi dia slope-nya negatif. Kalau misalnya dia ada miringnya ke kanan, itu slope-nya positif.
ini kan dia miring, agak cembung ke kiri kan. Jadi dia slope-nya negatif. Bisa dipahami nggak? Kayak yang nah ini kurva MC ini dia slope-nya negatif sama positif. Jadi pas yang awal ini dia kan menurun, itu dia slope-nya negatif. Kemudian pas dia naik, dia slope-nya positif. Yang AC sama AVC itu juga sama. Dia pas menurun, dia slope-nya negatif. Dan pas naik, dia slope-nya positif. Masih ada yang ingin ditanyakan? Efeknya. Sebenarnya efek itu cerminan, jadi slope-nya itu cerminan dari biayanya itu sendiri. Kalau slope-nya negatif, dia kan menurun. Berarti biayanya itu juga menurun gitu loh. Jadi misal dia jumlah barang yang diproduksinya nambah, itu biayanya justru turun. Nah, kalau pas slope-nya negatif, jumlah barang yang diproduksi naik, biayanya juga naik. Gitu. Jadi kalau positif itu hubungan antara biaya sama jumlah barangnya itu dia berbanding lurus. Tapi kalau pas slope-nya negatif, itu hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dengan biaya, itu dia berbanding terbalik. Bisa dipahami nggak? Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Yuk buat teman-teman mungkin ada dari soal tadi, mungkin ada yang pengen ditanyain lagi. Bisa banget nih tanya ke Kak Ranisa. Buat record Zoom-nya, kita bakal upload di YouTube-nya Pintar Bareng. Jadi stay tune ya di YouTube Pintar Bareng. Mungkin buat teman-teman yang udah paham, bisa banget nih kasih feedback, paham di kolom chat untuk materi sore hari ini. Ataupun kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih bertanya ke Kak Ranisa. Oke, mungkin dari teman-teman udah paham ya materi pada sore hari ini, yaitu biaya produksi. Karena sudah paham, selanjutnya boleh banget nih Kak Ranisa memberikan closing statement untuk sesi belajar bareng sore hari ini.
Silakan Kak Ranisa untuk memberikan closing statement-nya. Oke, sebelum itu aku mau ngasih apa ya, kayak tips. Jadi untuk biaya produksi itu kalau aku lihat-lihat di soal yang tahun 2019 itu kebanyakan emang yang ditanyain tuh tentang kurva-kurvanya. Jadi tadi yang di kuis itu juga aku modifikasi dari soal tahun 2019. Jadi kalian pahamin aja kurva-kurvanya, letaknya kayak gimana, kurva ini memotong ini di mana, kayak gitu-gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih sudah hadir di belajar bareng pada sore hari ini. Mohon maaf kalau aku penyampaian materinya banyak kekurangan, banyak kesalahan, mungkin kurang jelas atau bagaimana, mohon maaf. Semoga kalian UTBK-nya lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ranisa untuk closing statement yang sudah diberikan. Sebelumnya boleh minta tolong share screen yang slide terakhir, bisa nggak Pak? Untuk yang Rp1. Rp1. Iya, ada atau enggak? Kalau enggak, mohon maaf. Soalnya aku oke. enggak pakai template. Oke, enggak apa-apa. Nanti aku share lewat kolom chat aja. Oke. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Ranisa yang udah bersedia berbagi ilmunya pada belajar bareng kali ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang udah aku kirim di atas tadi. Kemudian aku mau jelasin sedikit mengenai donasi bareng Rp1. Untuk donasi ini, untuk donasinya bisa kalian klik lewat link yang aku kirim. Nah, jadi Rp1 itu adalah donasi yang diadakan oleh Pinter Bareng untuk membantu teman-teman kita yang berada di daerah pelosok, terutama di bidang pendidikan. Nah, kita bisa bantu mereka melalui OVO, GoPay, Dana, atau bisa juga lewat link yang aku kirim di kolom chat. Nah, kalian bisa berdonasi berapapun, Rp1 juga boleh banget. Nah, terakhir teman-teman, sebelum mengakhiri sesi belajar bareng sore hari ini, seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, jangan lupa untuk mengisi form evaluasi, karena dari form evaluasi yang kalian isi bisa sebagai acuan kita bareng untuk lebih baik ke depannya. Nah, selanjutnya sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang nggak ada kendala jaringan, boleh banget nih on cam temenin aku untuk sesi dokumentasi sore hari ini. Yuk, buat teman-teman mungkin yang bisa on cam, bisa yuk on cam bareng aku. Nanti aku bakal Oke, halo Kak Ranisa. Yuk teman-teman yang lain, boleh banget nih on cam temenin aku dan juga Kak Ranisa. Mungkin buat teman-teman boleh banget siap-siap dulu. Oke, halo Zafa. Zafa kayaknya semangat banget ya, bener-bener merhatiin dari tadi kelas. Semoga nanti UTBK-nya lancar ya teman-teman, ataupun buat teman-teman yang dapat kuota SNMPTN, kalian bisa terima di Prodi dan juga PTN impian kalian. Oke, langsung aja ya aku
foto. Oke, aku mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Nah, oke. Makasih banyak ya teman-teman yang udah berkenan dan meluangkan waktu untuk mengikuti kelas belajar bareng sore hari ini. Apalagi ini lagi liburan semester ya, mungkin dari kalian agak yang mager gitu, tapi nggak boleh mager ya, karena sebentar lagi itu udah UTBK udah semakin di depan mata. Kalian harus lebih semangat lagi belajarnya, lebih giat lagi. Dan seperti yang aku bilang tadi, buat teman-teman yang udah mungkin eligible kuota SNM, tetap belajar juga supaya nanti apabila mungkin belum berkesempatan harus belajar di UTBK, harus mengikuti UTBK, kalian sudah siap untuk materinya. Dan juga aku berdoa untuk teman-teman yang ada di sini, semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi negeri impian kalian. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu stay safe dan juga stay healthy, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oke, sekian dari aku. Terima kasih untuk kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas belajar bareng selanjutnya. Sampai jumpa kembali teman-teman. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Makasih, Nanda. Terima kasih ya. Aku ya. Oke,